Oke, halo Pak Wahyu, selamat siang Pak, apa kabar ini? Halo Pak Budi, selamat siang juga. Alhamdulillah kabar baik Pak. Pak Budi gimana kabarnya? Lama nggak jumpa ini. Ya, Alhamdulillah Nak. Kabar saya juga baik ini Pak Wahyu. Kegiatannya apa nih Pak Wahyu sekarang? Kegiatannya paling main bola nanti sore Pak. Wah, di mana Pak? Di Stadion Trikoyo. Wah, oke, nanti saya tonton ya Pak ya. Udah siap. Oh iya Pak, ini ngomong-ngomong ada apa ini Pak? Tumben Pak Wahyu ini datang ke sini nih Pak. Hmm, iya nih Pak. Ini saya lagi gimana ya? Ada sedikit masalah nih Pak. Wah, kelihatan ini dari mukanya Pak Wahyu ini. Lalu mungkin ada yang bisa saya bantu nih Pak Wahyu. Jika Bapak tidak sibuk sih, boleh kita berbincang-bincang sebentar nih Pak. Ya, tentu saja boleh dong Pak. Kebetulan juga ini juga lagi kosong ini saya. Ngomong-ngomong, apa yang akan Pak Wahyu ceritakan nih? Dan yang ingin Pak Wahyu inginkan ini apa nih dari percakapan ini nanti Pak? Terima kasih Pak Budi atas waktunya ya. Saya ingin menemukan solusi, Pak, dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan pada Pak Budi, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nanti. Memangnya ada masalah apa atau Pak Wahyu Pak? Kelihatannya serius sekali ini. Jadi gini ya, Pak, ada satu siswa saya yang baru pindah dari sekolah lain. Dan apabila masuk pelajaran olahraga, itu dia sudah tidak bersemangat dalam mengikutinya, Pak. Bahkan sampai takut untuk mengikuti pelajaran olahraga, Pak. Sudah saya bujuk, saya rayu untuk mau mengikuti pelajaran olahraga, tetapi tidak mau, Pak. Padahal kan pelajaran olahraga itu merupakan pelajaran yang disenangi ya, hampir seluruh siswa kan, Pak, dan ditunggu-tunggu itu. Saya sendiri juga merasa tidak melakukan kesalahan dengan siswa itu. Nah, itu yang membuat saya sedikit kepikiran, Pak, sampai saat ini. Baik baik. Tadi itu Pak Wahyu bilang bahwa apa ada anak yang kurang bersemangat belajar Pak. Bahkan sampai takut untuk mengikuti pelajaran olahraga. Ya, betul. Kebetulan juga kan saya sendiri ini juga mengajar olahraga, ada Pak. Kita ini sama. Jadi saya tahu bagaimana semangat anak itu ketika ada pelajaran olahraga itu bagaimana. Terus, apakah Bapak sudah menelusuri ini dan mencari tahu tentang masalah yang Bapak alami ini? Sudah, Pak. Saya sudah bertanya pada teman-temannya, sudah bertanya pada wali kelas. Bahkan saya juga sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan secara langsung mengapa dia kurang bersemangat gitu, Pak. Dan takut pada pelajaran saya, Pak Budi. Lalu dari pengamatan Pak Wahyu nih, ini dari pengamatan Pak Wahyu aja ini ya. Mengapa dia begitu Pak? Mengapa dia kurang bersemangat gitu loh dalam atau dia sampai takut gitu loh Pak dalam pembelajaran olahraga dari Pak Wahyu ini? Jadi Pak, setelah saya amati ya dan saya coba menggali informasi dari temannya, dari wali kelasnya, serta saya menanya langsung kepada anak tersebut. Walaupun sebenarnya siswa tersebut juga merupakan anak yang sedikit pendiam ya Pak, dan juga malu-malu begitu. Jadi sedikit susah untuk menggali informasi dari siswa tersebut langsung. Nah, ternyata anak tersebut tidak suka dan bahkan takut pada apa ya, pada pelajaran saya, pelajaran olahraga itu karena dia punya trauma itu, Pak. Atau kejadian yang kurang menyenangkan dengan pelajaran olahraga di sekolahnya yang dulu sebelum pindah. Hmm, Mungkin ada gerakan olahraga yang membuat anggota tubuhnya sakit. Jadi ada rasa
takut atau trauma sampai sekarang ini, Pak. Gitu gitu. Oke. Nah, kira-kira nih Pak Wahyu, bagaimana nih kondisi ideal nih yang Pak Wahyu harapkan ini ya, yang nantinya muncul pada murid tersebut Pak Wahyu? Kalau menurut saya ya Pak, tentu saja saya mengharapkan murid itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, seperti teman-temannya, murid-murid yang lain gitu ya Pak. Jadi dalam penyampaian materi dan praktek itu tidak ada kendala Pak, sehingga bisa tercapai capaian pelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah kita rencanakan Pak Budi. Oke. Gitu. Kalau begitu Pak Wahyu, adakah ini hal yang bisa Pak Wahyu lakukan nih Pak untuk mengatasi trauma atau rasa takut nih pada murid tersebut Pak Wahyu? Jadi berdasarkan pengamatan saya Pak, ternyata saya kurang dalam melakukan pendekatan awal dengan murid tersebut Pak Budi. Apalagi murid tersebut adalah murid baru, pindah ke sekolahan dari sekolah lama ke sekolah kami itu belum lama. Jadi mungkin murid tersebut masih butuh penyesuaian dengan lingkungan dan teman-temannya ya Pak Budi. Sehingga anak tersebut masih selalu mengingat dengan trauma atau kejadian yang kurang menyenangkan yang pernah dialami pada pelajaran olahraga di sekolah sebelumnya Pak Budi. Jadi saya akan segera menyusun perencanaan untuk mengatasi masalah pada murid tersebut, Pak. Baiklah Pak. Jadi kira-kira nih Pak Wahyu, kira-kira nih ya, kira-kira aja nih. Ya. Apakah ada rencana gitu loh Pak, atau cara nih yang pernah Bapak lakukan dalam menghadapi kasus serupa nih Pak? Barangkali dulu Pak Wahyu pernah mengalami kasus yang serupa dengan ini Pak, yang Bapak alami. Oh, ada Pak. Dulu sepertinya sudah pernah ya sekitar berapa ya 1 atau 2 tahun yang lalu Pak. Saya juga pernah mengalami kasus yang serupa. Jadi dulu di sekolah kami juga ada siswa yang tiba-tiba merasa takut datang ke sekolah Pak. Nah, terus cara yang pernah saya lakukan dalam kasus seperti itu, saya mencari tahu dulu penyebabnya, Mas. Penyebab dari masalah anak itu. Kemudian saya menggali informasi dari berbagai sumber, kemudian mulai dari teman-temannya, kemudian bertanya kepada wali kelasnya, guru-guru dan yang lain, bahkan sampai orang tuanya juga saya tanya, Pak. Kemudian setelah itu, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan mengajak rekan-rekan guru saya yang satu instansi atau satu sekolahan dengan saya, Pak. Lalu kami membuat rencana untuk melakukan kolaborasi, Pak, dengan mengajak bidan desa atau yang berada di bawah naungan puskesmas itu, Pak. Oke. Jadi untuk melakukan pemantauan dan pendampingan pada murid tersebut. Yang kebetulan dari puskesmas itu pada saat itu juga ada psikolognya juga, Pak. Dan hasilnya siswa tersebut merasa lebih baik dari sebelumnya, Pak Budi. Wah, ternyata luar biasa sekali ya Bapak ya, dari pengalaman Bapak tadi. Nah, kira-kira nih Pak, di rating dinilai Pak dari angka 1 sampai dengan 10 nih menurut Pak Wahyu. Seberapa besar nih Pak tingkat keberhasilan dari cara yang akan Bapak lakukan itu untuk mengatasi masalah pada muridnya Pak Wahyu ini Pak? Murid yang tidak mau belajar atau apa tadi namanya takut pada pembelajarannya dari Pak Wahyu tadi. Kalau menurut saya ya Pak ini Ya, mungkin antara 8 sampai dengan 9 Pak Budi. baiklah. Angka 9 itu udah tinggi Pak Wahyu. Udah bagus itu 9. Ya. Nah, selanjutnya nih Pak Wahyu, selanjutnya apa rencana yang akan Pak Wahyu lakukan nih untuk mengatasi masalah yang sedang Pak Wahyu alami ini saat dan bagaimana langkah-langkahnya nih Pak Wahyu? Yang
akan saya lakukan untuk mengatasi masalah ini sepertinya saya akan menggunakan cara yang hampir sama, Pak, dengan cara yang saya gunakan untuk menghadapi masalah yang serupa tadi, seperti di awal tadi saya ceritakan, yaitu saya akan segera berkoordinasi dengan kepala sekolah, teman-teman guru, wali siswa, untuk mendapat arahan, masukan, dan pemberian izin ya Pak, untuk bisa segera melakukan perencanaan dalam berkoordinasi dan berkolaborasi ya dengan pihak luar yang pada kali ini saya akan mencoba meminta bantuan atau pendampingan pada bidan desa atau puskesmas dan juga psikolog yang ada di puskesmas atau siapa saja Pak Budi yang bisa membantu masalah ini. Jadi tujuannya agar bisa segera membantu siswa tersebut dalam mengatasi rasa takut atau traumanya itu Pak, pada pelajaran olahraga khususnya, biar bisa tercapai tujuan pembelajaran yang telah kita buat. Hmm. Wah, ternyata komplit sekali ya Pak Wahyu ya rencananya. Lalu nih Pak, siapa nih yang kira-kira bisa membantu Pak Wahyu dalam mewujudkan rencana tersebut Pak Wahyu? Kan kalau kita lihat dari ceritanya Pak Wahyu tadi kan, rencana tersebut kan melibatkan pihak luar gitu Pak Wahyu. Nah itu gimana Pak? Oke Pak Budi, rencana saya akan melibatkan pihak dari puskesmas Pak. Ya, yang saya kira dan harapkan itu nanti bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini Pak. Adalah mungkin apa ya, kepala sekolah, rekan, serta wali siswa dan dinas terkait ya. Yang kali ini akan saya mencoba untuk menghubungi adalah puskesmas yang mungkin bisa saya ajak kerjasama lagi Pak Budi. Oke, kira-kira nih Pak, kira-kira lagi nih ya, berapa lama nih waktu yang mungkin Bapak butuhkan untuk melakukannya atau melaksanakan dari rencana Pak Wahyu tadi? Ya mulai dari koordinasi, mulai dari perencanaan, dan juga aksi nih yang akan Pak Wahyu lakukan nih. Berapa lama Pak? Sepertinya saya kira ya tidak terlalu lama ya Pak. Karena rencana ini akan segera saya lakukan, Pak. Nah, kira-kira Pak, kapan nih Pak Wahyu bisa melaksanakannya? Bisa memulai rencana tadi kapan Pak Wahyu? Wah, mungkin besok pagi, Pak. Karena agar siswa tadi juga segera dapat bersemangat kembali dalam mengikuti pelajaran olahraga saya, Pak. Dengan baik seperti teman-temannya yang lain, Pak Budi. Oke, baik, baik. Kemudian nih Pak Wahyu, komitmen apa nih yang mungkin atau bisa Pak Wahyu berikan agar rencana yang sudah Pak Wahyu susun tadi ya itu dapat berjalan dengan baik atau sesuai dengan harapan dari Pak Wahyu. Ya, gini ya Pak. Mungkin saya akan konsisten ya Pak untuk memantau setiap perubahan atau perkembangan dari siswa ini ya Pak Budi. Kemudian saya juga akan melakukan refleksi serta mengevaluasi setiap perkembangan dari siswa tersebut Pak Budi. Nah, baik, baik. Nah, sekarang nih Pak Wahyu, adakah nih dukungan yang mungkin Pak Wahyu butuhkan nih untuk melaksanakan dan melancarkan nih dari rencana Pak Wahyu tadi? Untuk dukungan dan sarprasnya itu ya Pak, dukungan moral termasuk juga itu sudah saya dapatkan Pak. Jadi baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat itu alhamdulillahnya itu di sekolah kami itu Bapak Ibu gurunya juga sangat terbuka untuk membantu dan selalu mau untuk diajak bekerja sama Pak. Mungkin internal dari dalam diri saya saja ini yang harus selalu saya jaga konsistennya Pak. Karena kan kebetulan juga sedang ada banyak tugas atau pekerjaan yang lain ini Pak. Oke, oh baiklah Pak Wahyu. Semoga rencana yang
dengan Pak Wahyu susu nanti itu bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah, sekarang Pak Wahyu, bagaimana nih perasaan Pak Wahyu nih setelah kita berbincang nih tadi Pak Wahyu? Alhamdulillah Pak, saya sudah sedikit dan banyak lega dan senang sekali Pak rasanya. Saya juga merasa telah menemukan solusi dari masalah yang sedang saya alami dari perbincangan kita tadi Pak. Nah, syukurlah kalau begitu Pak Wahyu. Mungkin adakah hal lain nih Pak Wahyu yang akan disampaikan nih, mumpung kita lagi ketemu nih Pak Wahyu. Saya rasa sudah cukup Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama Pak Wahyu. Saya juga sangat senang nih bisa membantu Pak Wahyu nih kali ini. Malahan juga saya bisa tambah ilmu nih dari pengalamannya dan dari permasalahan yang sudah Pak Wahyu ceritakan tadi. Kalau begitu Pak, sampai ketemu di kesempatan yang lain nih Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Wahyu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.